Jadi dalam kesempatan ini saya memilih tema energizing, ya, energizing begitu. Generalis, ya, seorang generalis. Anda sekalian most likely adalah spesialis, ya. Itu sebetulnya adalah pilihan karir, ya. Ada orang jadi generalis, ada orang spesialis. Sebagai generalis, saya sebetulnya tidak tahu apa-apa. Saya nggak tahu marketing, nggak tahu finance, nggak tahu pajak, nggak tahu legal, dan seterusnya. Cuma saya tahu sedikit-sedikit. Saya tahu sedikit-sedikit, jadi lebih ke arah wawasan. Nah, kalau spesialis itu ada yang mulai dari keuangan, yang paling katakanlah paling konservatif, paling tenang. Ada bagian legal yang sangat berhati-hati, ada bagian project yang selalu cepat-cepat, lalu ada bagian business development yang juga harus bersemangat dan marketing. Kenapa saya sebut marketing yang paling akhir? Dan kenapa keuangan yang pertama? Ya, karena kalau kita lihat ciri dari karir ini, spesialisasi ini, memang keuangan itu yang paling perlu ketenangan, ya. Semuanya rasional, tenang, tidak terburu-buru, dan adem ayem lah istilahnya begitu. Ekstrim paling kanan adalah marketing. Marketing ini adalah spesialisasi yang perlu selalu termotivasi, semangat, apa aja istilahnya yang sangat-sangat seperti itu. Dan untuk yang kanan ini, untuk marketing ini, perlu energizing the spirit, ya. Energizing ini utamanya berasal dari atasan, ya. Tapi kemudian setiap dari kita harus perlu mengenergize diri kita sendiri. Itu hal yang sangat perlu sekali. Jadi sekali lagi memang untuk marketing ini kadang-kadang ada hal-hal yang di luar logika, tapi tetap harus kita push. Ada hal-hal yang bisa dikatakan, kok fanatik banget sih? Ya emang harus fanatik, kita harus jualan. Kenapa kita obses dengan proyek kita, ya? Kita harus obses, tiap hari mikirin proyek kita. Ya, jadi itu semua sangat diperlukan untuk spesialisasi marketing. Ya. Ini harus mutlak diingat oleh kita semua. Sama sekali lain dengan keuangan yang bahkan berkebalikan. Semuanya itu harus tenang. Nggak ada yang namanya emosi, boleh ada. Kalau marketing, ya harus emosional. Ya. Jadi kita juga tahu, saya pernah juga iseng-iseng mempelajari bagaimana teknik pemasaran dari multi level marketing. Ya. Saya nggak pernah jualan multi level marketing, cuma saya pernah hadir di beberapa acara mereka karena saya ingin belajar. Mungkin Anda juga pernah ada yang coba ikutan, I don't know ya, tapi jelas sekali multi level marketing ini adalah cara membangkitkan imajinasi, harap yang meluap-luap, yang belum tentu rasional, terus terang aja, belum tentu rasional. Lalu itu semua menjadi cara untuk memotivasi dan mengenergize organisasi. Penuh dengan teriakan-teriakan, lagu-lagu, lompat-lompat. Itu semua adalah cara marketing yang ternyata memang ya harus begitu. Harus bisa begitu untuk bisa mencapai targetnya. Fanatik, emosional itu sedikit unrasional karena banyak hal dalam marketing yang tidak rasional, terus terang aja, karena kita berkecimpung dalam emosi-emosi manusia, emosi dari klien kita, begitu. Nah, beliau juga seorang jurnalis yang tahu macam-macam, tapi beliau adalah internal. Beliau itu pemimpin. Beliau itu bukan orang yang tenang, duduk, lalu semuanya rasional. Enggak. Beliau itu sangat-sangat emosional. Sehingga banyak hal di market itu sangat relevan. Ya. Apalagi beliau adalah top pimpinan perusahaan. Nah, lihat opportunity baru. Ya.
kalau kita menjadi lingkup dari business development, itu ada sedikit kemiripan dengan marketing. Kenapa? Karena mencari opportunity baru itu perlu satu sikap mengejar, lalu mencari deal. Nggak bisa diam-diam. Agak sama dengan marketing yang mencari inquiries, lalu mencari sampai saya juga tahu persis dari tim marketing setiap kali praker selalu ini segalanya di apa di cuma kurang dari ada project mungkin sebagai organisasi biasanya kali seminggu 2 itu pasti ada aja tanah di sini, tanah di situ, ada proyek itu banyak sekali. Dan itu juga lalu kita evaluasi pertama separuh lagi yang kita lanjutkan dan seterusnya. Jadi ada sedikit kemiripan dengan proses marketing yang memproses inquiry sampai menjadi deal. Ya. Jadi ini yang saya pikir ada relevansi tentang masalah energizing seorang Pak Ciputra yang mencari project dengan Anda dan sekalian yang mencari deal. Ya. Satu deal itu susahnya setengah mati. Satu project itu susahnya juga setengah mati. Nah, saya mau sharing pengalaman Pak Ciputra yang terjadi di tahun 2017. Jadi 2017 itu usia beliau sebetulnya sudah 87 tahun. Bayangin ya, 87 tahun. Sudah usur sebetulnya beliau itu di usia 87 tahun. Tapi beliau itu masih tetap luar biasa bersemangat, mengenergize dirinya sendiri dan mengenergize anak buahnya, timnya. Ini ketika itu di tahun 87 kami melihat ada satu opportunity project. Mungkin detailnya saya nggak akan ceritakan karena ya ada unsur confidentiality. Jadi ada opportunity project yang besar tetapi luar biasa susah. Prosesnya juga nggak kira-kira panjangnya. Ya. Jadi luar biasa susah lah ini sebetulnya. Namun beliau itu selalu tanya kita, gimana? Sampai di mana? Ini kelihatannya baik nih, ini harus diproses. Jadi kalau beliau tuh pada saat itu ke kantor paling seminggu 2 kali, 3 kali. Cuma kalau ketemu nanya terus dan nanya terus dan mereka yang sudah pernah bersentuhan dengan Pak Ciputra tahu persis. Kalau beliau nanya ya kita harus betul-betul siap untuk ditanya begitu. Nah, semangat itulah yang saya anggap luar biasa. Ya. Jadi di usia 87 tahun Anda bayangkan mencari proyek yang sangat susah untuk dilakukan. Dan yang hebat lagi, kalau proyek ini akhirnya kita dapatkan, itu persiapannya panjang, bisa-bisa 3-4 tahun persiapan saja, lalu proyeknya sendiri bisa 20-30 tahun. Jadi sebetulnya, kalau boleh jujur, proyek ini sebenarnya nggak relevan buat Pak Ci. Dia sudah 87 tahun, ngapain bicara proyek yang terlalu jangka panjang? Sudah tidak relevan. Tetapi itulah dia. Itulah semangat untuk mengenergize organisasi dan itu harus datang dari dalam diri sendiri. Ya. Hati kita sendiri harus punya semangat untuk melakukan hal tersebut. Kita harus terobsesi dengan hal-hal seperti itu. Sekali lagi, ini kita bicara marketing ya, bukan keuangan. Keuangan nggak boleh ada kata obsesi, semuanya realistis, logis. Tapi marketing kita harus terobses, energize, fanatik terhadap produk yang kita akan bangun. Ini saya minta bantuan Pak Raditya atau panitia untuk menampilkan sebuah foto. Ya, ada foto, kita lihat satu-satu. Ya. Ya. Ini adalah foto, kalau saya tidak salah ingat, tanggal 11 Agustus 2017. Ya. 11 Agustus 2017, usia Pak Ci, kalau saya nggak salah ingat, 87 tahun. Beliau meninggal bulan November
2019. Berarti ini 2 tahun sebelum beliau meninggal. Kondisi fisik beliau saat ini ya nggak top-top banget lah ya. Jadi datang seminggu 2 kali, 3 kali, cuma 4 jam, duduk-duduk, jalan jauh juga tidak bisa. Tetapi beliau itu insist ya, beliau itu insist untuk melihat lokasi. Lokasi ini jauh, dari Jakarta itu kira-kira 60 km. Kalau pakai mobil itu kira-kira perjalanan 2 jam lebih yang sangat tidak enak. Ketemu truk berdebu dan lain-lain. Lalu kita sampai ke tempat terpencil ini, yang saya kagum luar biasa adalah betapa semangatnya beliau. Ya, di dalam usia yang 87 tahun itu beliau begitu semangat melihat lokasi ini, mencoba jalan sejauh mungkin, pergi ke gubuk milik salah satu penduduk, lalu kita duduk-duduk di sana, beliau ngobrol dengan si penduduk tentang kondisi sekitar, beliau melihat peta, dan beliau kelihatan sekali sangat bahagia. Mungkin bisa kita lihat foto berikutnya. Nah, ini dia. Ini masih sempat-sempatnya beliau seperti itu ya, di usia yang 87 tahun. Jadi ada energi yang luar biasa di dalam diri beliau yang keluar dan ditularkan kepada kita semua. Kita yang muda-muda ini malu jadinya kalau tidak semangat seperti beliau. Begitu. Ini adalah energizing tanpa teori macam-macam ya. Ini energizing dengan cara alamiah bahwa beliau itu membuat semangat kita ini untuk mengejar proyek ini. Ya. Ada satu foto lagi. Di foto ketiga ini kami mampir dulu di Marketing Gallery Citra Raya. Tampil beberapa orang, ada Yance Onggo, tentu Pak Chandra ikut juga. Dan juga akhirnya kami bersama-sama dengan beberapa rekan pergi ke lokasi yang ditinjau tersebut. Jadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah betapa perlunya mengenergize diri kita untuk mengejar hal-hal yang ingin kita capai. Sekali lagi, hal ini kalau Anda sekarang di marketing, ini hal sangat penting ya, memotivasi, mengenergize, kemudian juga melakukan hal-hal untuk kadang-kadang tidak masuk di akal ya. Apa yang kami lakukan ini, yang Pak Ci lakukan ini, kadang-kadang terasa tidak masuk di akal bahwa kita mengejar proyek yang begitu sulit ya. Tadi katanya saya berhentinya adalah bahwa proyek ini perlu waktu panjang sekali. Proyek ini sepertinya tidak relevan buat Pak Ci ya. Mungkin untuk cucunya Pak Ci relevan. Ini bukan untuk Pak Ci nih, sebenarnya untuk cucunya Pak Ci. Tapi toh beliau mengejarnya dengan luar biasa, dengan semangat yang seolah-olah ini harus dapat. Saya ingin sampaikan juga bahwa yang namanya business development itu sama dengan marketing. Kegagalan itu sangat sering terjadi. Ya. Kegagalan adalah bagian sehari-hari dari mencari proyek ataupun juga untuk Anda sekalian untuk mencari klien. Ya. Jadi itu omong kosong kalau kita katakan semua yang kita approach berhasil atau katakanlah kemungkinan besar berhasil. Tidak. Kita melakukan dan mengejar sesuatu itu kadang-kadang kan seberasnya sangat tipis. Tetapi ya harus kita lakukan. Ini pekerjaan kita dan memang ini sangat spesifik untuk marketing dan ya khususnya marketing. Bahwa kita harus selalu mengejar. Dan sekali lagi, energizing ini utamanya harus berasal dari top pimpinan. Ya. Dan saya lihat kalau Pak Raditya ini memang semangatnya juga ada habis-habisnya nih. Beliau luar biasa sekali untuk mengenergize anak buah. Acara ini pun juga kita lakukan berulang-ulang untuk selalu mengenergize. Tetapi kemudian usahakan supaya energize ini juga akhirnya tumbuh di hati masing-masing. Sekali lagi marketing adalah selalu tentang mengejar ya, tentang mengejar dan tidak putus asa. Itu adalah hal yang sangat penting kita sadari. Jadi nggak ada, kadang-kadang tidak ada hal yang 100% rasional ya. Tidak ada hal yang 100% rasional. Sekarang lagi COVID,
lagi COVID, gimana kita jualan apartemen, orang jualan rumah tinggal aja susah, jualannya murah aja susah, bagaimana kita harus jual apartemen? Ya kurang rasional, cuma tetap aja harus kita coba dan kita kejar, karena dari situlah hasil yang tidak banyak itu pun baru bisa terjadi kalau kita kejar. Ya. Jadi saya nggak tahu waktunya masih ada atau sudah cukup, Pak Raditya? Masih, kalau demo disampaikan masih boleh, Pak Arta. Iya. Satu hal lagi yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan marketing, tetapi berkaitan dengan energizing, ya. Teladan dari bos untuk mengenergize organisasi. Yang saya kira salah satu hal yang paling mengesankan saya ketika membangun Ciputra World 1 Jakarta. Ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, mall itu disewakan kepada Lotte. Ya. Lotte itu sudah tantangan dengan kita. Harus buka, tadinya harus bukanya itu di akhir 2012. Ya. Di akhir 2012. Tapi sampai dengan Januari 2013, kalau kita ke project itu lantai mall, dinding mall semuanya abu-abu. Yang saya maksud dengan abu-abu, belum ada marmer, belum ada cat, belum ada apa. Semuanya masih belum di finish. Nah, kemudian Lotte mendesak kita harus buka bulan Juni 2013. Jadi tinggal 5 bulan lagi. Tinggal 5 bulan lagi, ini juga pekerjaan yang kayaknya kok nggak masuk di akal. 5 bulan lagi harus buka mall. Ya. Bagaimana bisa kita lakukan? Ketika itu usia Pak Ci berarti sekitar 83 tahun. Ya. Beliau itu jalannya sudah agak susah pada saat itu. Nah, ini proyek terancam tidak selesai. Kalau tidak selesai, wah kita bisa kena penalti dari Lotte dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan Pak Ci? Beliau turun tangan sendiri. Beliau mengajak meeting, ya. Jadi mengumpulkan banyak kontraktor, kemudian beliau sendiri ikut hadir, dan selama 6 bulan itu mungkin ada sekitar 4-5 kali beliau menggunakan skuter orang tua, jadi skuter yang untuk bisa berjalan, ya. Saking kepengen lihat proyek itu. Ya. Ini juga buat saya pengalaman yang luar biasa bagaimana seorang pimpinan mengenergize anak buahnya dengan tindakan. Ya. Nggak ada teori, nggak pakai teori gini-gini, nggak, tapi langsung turun. Ya. Langsung turun, dan tentu kita malu dong kalau bosnya turun, masa kita nggak turun. Ya, jadi itu juga teladan yang buat saya sangat mengesankan. Ya, memang tentunya teamwork, ya. Setelah Pak Ci tentu saya harus mengkoordinasi macam-macam lah, dan hampir tiap hari juga akhirnya saya harus turun ke lapangan pada periode itu. Tapi singkat kata memang hal yang tadinya kita pikir impossible, ya. Hal yang tadinya kita pikir impossible, 6 bulan harus buka. Toh bisa juga. Akhirnya kita buka Juni 2013, tentunya dengan bantuan para kontraktor, sistem yang kita kerjakan, kemudian juga kita fleksibel juga di lapangan, harus action dan seterusnya dan seterusnya. Tapi poin pentingnya adalah energizing itu harus dilakukan oleh atasan dan kemudian menyala di hati kita masing-masing. Untuk itu kita baru bisa mencapai apa yang kita ingin lakukan. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bahwa chairman kita, almarhum Pak Ciputra, dalam usia yang sudah sangat usur pada saat itu, ya, selalu tetap berpikir penuh semangat, tetap mengenergize anak buahnya, dan berpikirnya tuh beyond his time, ya, beyond his time. Ini saya sangat kagumi dan saya sangat terharu. Project yang masih puluhan tahun ke depan, kenapa dia masih terpikirkan? Itu bukan urusan dia sebetulnya, udah urusan anak dan cucu sebetulnya. Tapi kok tetap saja beliau pikirkan. Itu yang ingin saya sampaikan dan ingin saya share kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arta. Pertanyaan, apa yang mendasari Pak Ciputra sampai sedemikian, ya, Pak Arta, ya? Kira-kira apa yang membuat Pak Ciputra itu bisa live with the passion seperti itu? Padahal usianya juga tidak muda, dan waktu saya memberikan session
session introduction scale up itu kan bahwa grup Ciputra itu didirikan pada saat Pak Ciputra berusia udah 50 tahun gitu. Ya kan? Jadi kan biasanya orang mesti pikir udah mau pensiun gitu. Ini Pak Ci ini malah bikin grup Ciputra gitu. Nah, kenapa yang mendasari itu ya Pak Arta? Saya juga kagum sekali dengan beliau nih. Iya. Saya pikir ya, ini sharing juga yang saya juga lakukan ya. Kita ini, setiap dari kita, apapun juga posisi kita, level kita sekarang di mana, kita harus punya objektif yang sangat kuat ya. Katakanlah sebenarnya di atas objektif itu ada yang namanya mission ya. Jadi kita ini antara objektif dan mission itu harus ada. Apa sih sebetulnya yang ingin kita lakukan di dalam kerjaan kita ini? Kalau Anda sekarang menjadi seorang sales eksekutif, berpikirlah mau seperti apa. Apa mau jadi seperti Pak Yance Ongko, Pak Raditya, atau ada idola lain seperti Pak Darmadi atau Pak Andi Nathaniel ya. Jadi kita tuh punya satu clear mission. Saya yakin 100% Pak Ci punya clear mission dalam hidupnya. Itu yang sangat perlu. Kalau itu sudah ada, lainnya itu bakal mengikuti ya. Cuma kalau nggak ada clear mission dan clear objektif itu cilaka. Jadi pesan saya, biarpun karir Anda sekarang ini apapun juga levelnya, harus punya clear mission, clear objektif. Ya. Dulu saya tahun 2007-2008 itu lahirnya PT Ciputra Property Tbk. Jadi pada saat itu PT tersebut melantai bursa, dapat uang untuk sebagai public company. And I also have my own passion and objective very clear, ya, very clear. Saya ini bukan orang seperti Pak Ci yang totally sangat suka project. Saya biasa-biasa saja sebetulnya. Saya ini orang generalis betul. Saya bukan arsitek. Tapi saya punya clear objektif pada saat itu. PT ini saya harus jalankan, punya target begini. Gitu. Jadi kalau sampai nggak ada, sekarang belum ada, harus di-create ya cita-cita atau mission seperti itu. Itu nasihat saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Arta. Oke, rekan-rekan mungkin ada 1-2 yang mau bertanya, boleh ya, silakan di chat gitu ya. Pak Arta, jadi join di grup Ciputra sudah berapa lama, Pak Arta? Dari tahun berapa ya? Sebenarnya saya udah karata di grup Ciputra. Saya join tahun 89 akhir. 89. Ya. 30 tahun lebih ya, Pak Arta ya? Iya, cuma sempat off dulu ya. Sempat off. Iya. Saya ke Australia, ya. Iya. Kalau dari Pak Arta sendiri, apa yang membuat Pak Arta ya, bisa sedemikian lama perjalanan bersama grup Ciputra? Kenapa Pak Arta mencintai grup Ciputra atau apapun lah gitu yang bisa di-sharing ke anak-anak muda ini, Pak Arta, yang baru setahun ini, 1-2 tahun nih rata-rata nih? Iya. Sebetulnya menurut saya, seseorang itu bekerja di sebuah perusahaan itu terutama berkaitan dengan 2 hal ya. Pertama adalah langsungnya dia. Yang kedua adalah cara perusahaan itu bekerja. Ya. Jadi bos langsung berpengaruh dan juga cara perusahaan itu bekerja. Kalau menurut saya yang menarik dari Ciputra Group yang mempertahankan diri saya terus bekerja di sini, pertama karena bos, dalam arti kata sampai ke level family, itu mereka profesional semua. Dalam arti kata mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Ya. Jangan salah, ada juga perusahaan di mana ownernya tidak terlalu mengerti. Ya. Kalau ini ownernya mengerti bisnis properti, bahkan mengajari kita. Ya. Kita masuk itu diajari oleh beliau-beliau sehingga menjadi lebih handal. Yang kedua adalah yang tadinya tidak ada formulanya, cuma tetapi sekarang akhirnya dijadikan formula, itu IPE. Ya. IPE itu tampaknya sepele, tampaknya cuma kayak, ya cuma jargon-jargon doang, tapi enggak. Saya tahu persis teman-teman di tempat lain, di perusahaan lain, yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak inginkan, karena tidak sesuai dengan hati nuraninya ya. Misalkan saja
Ini barang A dibilangnya B, ya kan? Urusan apalah macam-macam yang saya nggak usah sebutkan. Jadi itu berkaitan dengan integritas. Nah, di perusahaan kita ini, kalau menurut saya kita punya ketenangan bahwa kalau kita bekerja dengan baik, hasilnya juga akan baik. Kita nggak akan disuruh macam-macam lah, nggak akan disuruh mengerjakan yang jorok-jorok istilahnya begitu. Jadi yang penting profesional, integritas, entrepreneurship itu urusan lebih ke arah untuk urusan manajemen tingkat atas. Begitu, Pak Radit. Baik, Pak Arta. Ada masukan untuk teman-teman. Tadi Pak Arta sudah menyinggung sedikit mengenai IPE tadi. Nggak apa-apa, munculkan dulu, Regin, mengenai IPE. Tadi Pak Arta juga sudah menyampaikan mengenai IPE ini bukan sebagai sebuah jargon saja, tapi ini sudah menjadi sebuah filosofi ya, filosofi dari Grup Ciputra. Mungkin Pak Arta bisa sedikit menambahkan tentang IPE ini, Pak. Ya, ini saya punya persepsi ya. Jadi IPE ini bukannya Pak Ci dari awalnya punya IPE, lalu melaksanakan perusahaan berdasarkan IPE. Kalau saya lihat nggak begitu. Kalau saya lihat pertama kali itu Pak Ci masih secara intuisi. Kerjakan ini, kerjakan itu, dan seterusnya. Lalu setelah sekian belas tahun, mungkin setelah 20 tahun, 30 tahun, beliau sadar, ternyata nih perusahaan kita ini bertahan dan maju itu karena ini sebetulnya. Maka lalu dirumuskan. Ya. Jadi bukan diciptakan secara akademik, lalu diikuti, enggak. Tapi secara naluri itu dikerjakan, kemudian baru dirumuskan. Inilah dia. Jadi ini bukan sekedar konsep, tetapi ini adalah cara hidup ya, the way of life, begitu. Nah, ada tiga hal ya. Tiga hal ini integrity, professionalism, entrepreneurship. Pengertiannya masing-masing sudah ada, juga sudah dipelajari dan seterusnya. Apa yang menarik? Kalau menurut saya, integrity itu tidak bisa ditawar. Itu adalah hal pertama dan terutama. Ya, hal pertama dan terutama. Either you in or either you out. Nggak ada cerita lain. Either you in atau you out. Gitu. Simple. Yang ketiga, entrepreneurship. Ini juga bahasanya terlalu tinggi. Entrepreneurship, inovatif, bla 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 bla. Kita diminta seluruh lapisan melakukan entrepreneurship. Tetapi jujur saja, ini lebih ke arah ke atas. Makin kita di atas, makin kita mengerjakan ini. Ya, ini makin kita mulai sebagai katakanlah baru bekerja, mungkin ini tidak begitu terasa. Gitu. Tapi yang penting juga kadang-kadang dilupakan nomor dua. Nomor dua ini professionalism. Inilah yang dari hari ke hari, detik ke detik harus diasah terus. Ya. Ini adalah hal yang apakah kita tidak terlambat, apakah kita mau menelpon klien kita, apakah kita mencatat semua yang harus kita lakukan, apakah kita mendesain promosi yang bagus sekali, apakah kita punya produk yang tidak cacat, itu semuanya ada di professionalism. Dan itu yang tiap hari harus diasah. Ya, tiap hari harus diasah. Jadi, sekali lagi, integrity is either you in or you out. Selesai. Entrepreneurship, sorry, itu bagian atas sebetulnya. Makin ke atas, makin penting. P ini, professionalism, itulah yang tiap hari harus kita asah, tiap hari kita lakukan. Sekarang ini kita melakukan P. Kita ini mengenergize diri kita, training itu adalah P. Jadi P itu adalah yang makan waktu sebetulnya. Makan waktu dan tiap hari dilakukan. Ya. Gitu, Pak Raditya. Ya, terima kasih Pak Arta. Jadi teman-teman, seperti yang di training yang launching itu, integrity ini berhubungan dengan moral dan etika, ya. Yeah. Moral dan etika. Anda sudah tahu kalau itu salah, Anda lakukan itu sudah kena integrity. Profesionalismenya adalah menjadi ahli dalam bidang yang dipercayakan kepada Anda, ya, menjadi ahli dalam bidang Anda. Kalau entrepreneurship itu adalah mencari cara-cara baru, ya. Jadi mencari cara-cara baru. Jadi Anda sudah tahu bahwa pola yang lama ini, misalnya canvassing, farming itu sudah pola lama. Anda harus mencari cara baru dan sebagainya. Ya, jadi itu memang betul Pak Arta, IPE ini memang kelihatannya ini muncul berapa ya?
10 atau 15 tahun terakhir kali ya Pak Arta ya. Ya, betul. Jadi waktu saya join grup Ciputra 13 tahun memang masih belum dirumuskan IPE ini. Ya baru kira-kira saya di tahun ke-10 terakhir ini baru mulai ada sosialisasi mengenai IPE. Baik, teman-teman, saudara-saudara, itulah sedikit cerita dari Pak Arta mengenai energizing ya by Mr. Ciputra, by Pak Ciputra ya. Jadi saya kemarin sempat memberikan PR ya kepada beberapa rekan di sini ya, kalian nontonlah video-videonya di YouTube mengenai Pak Ciputra, karena waktu saya tanya apa proyek pertama Pak Ci gitu ya, pada bingung semua, pada toleh-toleh gitu ya. Mengapa Pak Ciputra itu dikenal mengubah sampah menjadi emas? Itu proyek apa itu? Pada toleh sana, toleh sini gitu ya. Jadi ya saya merasa bahwa Anda harus juga mengenal ya, Ciputra, Pak Ciputra khususnya, grup Ciputra, maka Anda akan mempunyai self belonging ya, rasa memilikinya itu bisa Anda tinggi dan Anda tuh bisa proud ya. To be grup Ciputra, dan memang ingat grup Ciputra itu mempekerjakan karyawan. Ini saya dapat juga dari bagus sekali bahwa kami grup Ciputra ini berpikir untuk jangka panjang. Ya, jadi untuk jangka panjang itu adalah Anda bergabung dengan grup Ciputra bukan untuk sekedar jangka pendek yang cuma sekedar kutu loncat. Ya, tetapi memang bagi Anda yang secara serius membangun masa depan Anda, ya sudah stop sebenarnya kutu loncat, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, stop doing that, ya tidak ada gunanya. Anda harus mulai menata hidup Anda sejak sekarang, dan memang grup Ciputra bertujuan ini untuk terus selalu berorientasi kepada jangka panjang. Jadi lakukan terus meningkatkan kompetensi diri Anda ya, sehingga ya Anda menjadi future leader, begitu ya Pak Arta ya. Ya, betul. Iya kan kita ini juga ya sudah waktunya milenial ya Pak Arta ya, yang harus mulai diberdayakan, ini harus milenial gitu ya. Ya kita ini sudah ya, apalagi saya ini juga sudah bukan milenial lagi, cuma ngaku milenial. Gitu. Ya, baik. Demikian Pak Arta, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga teman-teman mendapatkan inspirasi dari sharing ringan ya. Ini kita memang sengaja saya bilang Pak Arta, Pak jangan yang berat-berat Pak gitu ya, yang ringan-ringan tapi memang memberikan insight gitu ya. Tolong beri tepuk tangan untuk Pak Arta dengan menggunakan virtual reaction. Ya. Pakai itu reaction virtual dong, pakai virtual. Ya, pakai virtual dulu dong. Yes. Ya, terima kasih Pak Arta. Ya, kita semoga hari ini kita we are the specialist, teman-teman ya. Jadi Pak Arta menyampaikan we are the specialist, kita harus energizing gitu ya, terus membakar ya. Ini kalau mau bicara bahasa Indonesianya nih, energizing ini membakar terus, bisa dari atasan Anda, bisa harusnya itu dari diri Anda sendiri gitu ya. Jadi memang kebetulan saya ini memang senang dengan encouraging gitu ya, senang dengan spirit gitu ya. Jadi saya juga memberikan aura yang sama kepada Anda, karena Anda yang berada di lapangan ya, itu kan kadang kan ya baterai itu kan harus di-charge ya. Kita manusia kan juga kadang perlu di-charge. Dengan kita nge-break rutinitas, dengan ada skill up begini, saya yakin pasti oh iya ya gitu ya. Mungkin yang barusan ditolak oleh klien gitu ya, udah nanti aja. Itu misalnya aja, terus jadi tenang gitu ya. Ya tenang ya. Jadi Anda kayak ambil napas sedikit ya. Jadi we are the specialist, kita harus membakar diri kita harus mencontoh Pak Ciputra. Saya selalu juga bilang, ya masa Pak Ci aja sudah seusia begitu masih sangat energized, masa kita yang masih 20 tahun, 30 tahun itu lemes gitu ya. Oke,
Terima kasih Pak Arta. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman, sebelum kita tutup, sebelum kita menutup dengan foto bersama, sekali lagi kita ada Mentimeter. Ya, kita ada Mentimeter sekali lagi. Mungkin silakan lanjutkan dulu, Saudari Regine untuk Mentimeternya. Nah, Oke. Bentar silakan. Linknya lagi ya, teman-teman. Ya, ya itu sudah ada di grup. Ya. Silakan, teman-teman klik Mentimeternya. Ini barusan saya kirim di grup all marketing. Ya. Ntar saya sekalian kirim di chat ya. Oh, udah. Di chat sudah? Oh ya, udah dari Silvi. Thank you Silvi. Iya Bu Regina. Bu Regi. Ini kalau saya share screen kelihatan ya contekannya. Ya. Oke, udah 38 yang join. Silakan. Masih ada yang mau join lagi? Kalau udah, saya start ya. Ya. Ini satu pertanyaan agak lebih cepat, 20 detik. Jadi cepat-cepatan aja jawabnya. Pertanyaan terakhir. Oke, wow. Ini jawabannya terlalu beragam. Kalau yang tadi yang benar banyak. Ada yang benar semua atau malah salah semua? Wah, Laras. Tepuk tangan untuk Laras. Jadi panitia tolong dicatat ada Laras, ada Rita Syu yang akan mendapatkan voucher GoPay. Yeay. Ya, lumayan ya. Laras dan tadi Rita Syu ya. Iya, ya. Pak. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Arta sekali lagi atas kesediaan waktunya, sekitar 1 jam kita telah bersama, dan teman-teman agent, kita akan menyebut diri kita dalam acara scale up kan adalah agent ya, Anda adalah agent game changer ya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk program ekspresi ini
Ya, sebelum kita tutup, kita akan bawa dulu dalam doa. Bagi yang bertugas, silakan untuk menutup dengan doa sebelum kita nanti yel-yel terakhir ya. Oke, silakan. Ya, Mbak Sylvia, silakan. Boleh dibantu dengan doa penutupnya. Baik, Ibu Regina. Mari teman-teman kita